Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsi Satria Wicaksono, nomor absen 8, kelas 10 IPS 3. Kali ini saya ingin mempresentasikan peradaban Tiongkok kuno yang terdiri dari kondisi alam geografis, kronologi berdiri hingga jatuhnya peradaban, tokoh-tokoh penting, dan juga hasil kebudayaan. Letak geografis dari Tiongkok kuno itu terletak di aliran Sungai Kuning Huanghe yang berasal dari pegunungan Quanlur di Tibet, mengalir di daerah pegunungan Cina Utara, kemudian bermuara di Teluk Sili di sekitar Laut Kuning. Lalu setelah itu kronologi Tiongkok kuno itu berawal dari negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang abad 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Lalu habis itu cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada dinasti Zhou tahun 1066 sampai 221 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Lalu dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota yang menciptakan periode negara perang pada tahun 220 sebelum Masehi. Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama Tiongkok. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Pandangan konvensional terhadap sejarah Tiongkok adalah bahwa Tiongkok merupakan suatu negara yang mengalami pergantian antara periode persatuan dan perpecahan politis yang kadang-kadang dikuasai oleh suku bangsa asing non-Han yang sebagian besar terasimilasi ke dalam populasi suku Han. Pengaruh budaya dan politik dari berbagai wilayah di Asia yang dibawa oleh gelombang imigrasi, ekspansi, dan asimilasi yang bergantian menyatu untuk membentuk budaya Tiongkok modern. Lalu setelah itu, singkat cerita, kelompok Taiping Tionghoa yang dipimpin seorang delusional ini semakin mendapatkan banyak pengikut, bahkan sanggup menciptakan pasukan sendiri. Beberapa kali pasukan Taiping sanggup mengalahkan pasukan yang dikirim oleh dinasti Qing. Sampai pada puncaknya, pasukan Taiping mampu menaklukkan kota Nanjing yang pada akhirnya dijadikan sebagai ibu kota dari Taiping Tionghoa. Dengan mendapatkan ibu kota, Hong Xiuqian mengirimkan pasukan pemberontak untuk menyerang ibu kota dinasti Qing, yaitu Beijing. Kegagalan pasukan Qing mempertahankan kota Nanjing menunjukkan betapa lemahnya pasukan dinasti Qing. Salah satu faktor penyebab kekalahan Qing terhadap kubu Taiping adalah kurang modernnya militer kerajaan, dari mulai senjata, strategi, dan juga cara berperang. Sampai pada akhirnya, dinasti Qing mencoba menghimpun pasukan baru yang dipersenjatai dengan persenjataan Eropa, bahkan dilatih dengan gaya Eropa. Para jenderal yang kalah juga dipecat, diganti dengan jenderal-jenderal baru yang bersih dari korupsi dan mau bekerja dengan serius. Perubahan militer dari kubu Qing berbuah manis. Kekuatan mereka membaik, sementara jenderal-jenderal Hong Qiushuang dari kubu Taiping malah terlibat pertengkaran pribadi dan gontokan-gontokan sendiri. Akhirnya upaya merebut Beijing gagal, sampai akhirnya ibu kota Taiping Tionghoa atau juga disebut Nanjing berhasil direbut oleh pasukan Qing. Hong Xiuqian sebagai pemimpin yang dikultuskan sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Perlawanan sporadis masih berlangsung sampai tahun 1871. Tapi praktis ancaman Taiping Tionghoa terhadap keselamatan dinasti Qing sudah berakhir di tahun 1864. Dan itu adalah kronologi berdirinya hingga runtuhnya peradaban Tiongkok kuno.
Selanjutnya yaitu peran-peran atau tokoh-tokoh penting dalam peradaban Tiongkok kuno. Yang pertama ada Konfusius. Kongfuzi adalah filsuf yang hidup pada abad ke-6. Ia telah membuat banyak karya yang bisa dikatakan menjadi karya terbaik dalam sejarah Cina. Dalam setiap karyanya, Konfusius menyampaikan pesan ketekunan, kebaikan hati, sopan santun yang menekankan pada jing, rasa hormat antara pribadi dan penguasa, orang tua dan anak, suami istri, dan pada hubungan mendasar lainnya. Lalu yang kedua ada Laozi. Laozi adalah seorang guru dan pencetus aliran kepercayaan Taoisme. Laozi diperkirakan lahir pada abad ke-7. Laozi digambarkan sebagai tokoh setengah baya yang selalu gundul dan naik kerbau. Di dalam legenda, Laozi berada di kandungan ibunya selama 70 tahun. Li Bai. Li Bai adalah sastrawan terkenal dari dinasti Tang. Ia lahir di Shandong dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Sichuan. Ketika menginjak usia 25 tahun, ia meninggalkan rumah dan pergi ke berbagai tempat. Lalu ada Qin Shi Huangdi, lahir di Hantan pada tahun 258 sebelum Masehi. Ia dipercaya sebagai salah satu orang yang dapat menyatukan Cina menjadi satu negara. Lalu ada Zhuge Liang, lahir di tahun 181. Zhuge Liang menghabiskan 27 tahun hidupnya untuk bertapa. Beberapa kali datang kepada Zhuge Liang, Liu Bei beberapa kali datang kepada Zhuge Liang untuk memintanya menjadi penasihat politik dan militer. Lalu selanjutnya ada peradaban Tiongkok kuno terhadap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu menciptakan kertas, yang kedua menemukan bubuk mesiu, menciptakan kompas tradisional, menciptakan jam mekanik, lalu pertama kali memproduksi teh, lalu yang terakhir adalah menciptakan payung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.